Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Biarkan saja mereka berkata seperti mereka berkata, Yesus, Paulus itu nabi palsu. Biarkan saja. Tapi andai kata kepercayaan mereka kita sebut palsu, bagaimana kira-kira ya? Bisa masuk penjara kita mungkin. Tapi mereka bebas mengatakan Yesus yang suka-suka mereka lah sudah. Tapi kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus itu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Jadi terima Yesus itu, kau akan selamat. Puji nama Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita. Dan doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di malam ini. Sebelum kita istirahat, mari kita mendengarkan firman Allah. Dan sebelum berdoa, sebelum tidur, ingatlah berdoa dan membaca firman Allah. Perkatakan 1-2 ayat dalam pikiranmu sebelum engkau tidur. Kau akan merasakan dampak yang ketika kalau engkau belum bisa menyimpan 1 ayat pun, bacalah 1 ayat berulang-ulang. Kau akan merasakan dahsyatnya Tuhan menjaga engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami dalam hidup ini tidak mau stres, tidak mau pula khawatir. Kami mau mengalahkan itu. Sebabnya Kau tolong kami sebagaimana seharusnya kami lakukan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Allah dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Tema kita adalah mengalahkan stres dan khawatir. Ya. Saya mau katakan, stres membuat karena kesibukan-kesibukan yang dialami oleh penduduk kota. Itu banyak kali orang akhirnya nggak sanggup, patah busurnya. Ada pemeo berkata kalau engkau tarik terus busur itu akan patah. Penduduk kota, baik itu Jepang, baik itu Amerika, baik itu kota Jakarta. Di Amerika pernah terjadi satu hari itu 3 orang bunuh diri. Satu hari. Jadi 1 bulan itu 70 orang. Jadi kira-kira 3 orang. Nggak kuat. Di Jepang kalau orang mengalami masalah, remaja-remaja tinggal mengakhiri hidup mereka. Lompat dari gedung. Apa yang terjadi? Stres, khawatir akan hidupnya. Takut tidak dapat mengatasi kehidupan ini. Takut, mereka bukan takut mati, mereka takut hidup. Orang yang suka bom bunuh diri itu, dia bukan takut mati, tapi takut hidup. Kalau dia takut hidup, kalau dia takut mati, dia nggak ikut bom bunuh diri itu. Karena dia takut hidup, wah daripada saya begini, lebih baik saya pakai bom bunuh diri saja. Lupa semuanya. Habis perkara katanya. Saya ingat seorang penjahat yang ulung. Di rumah besarnya yang begitu luar biasa. Setiap korban yang
Namanya Paulus lagi. Penjahat ini sangat luar biasa. Bayangkan rumah yang besar, mewah itu. Di dalamnya ada krematorium, di bawah tanah lagi. Memang sudah dia persiapkan begitu luar biasa. Saya cerita ini bukan untuk ada lagi orang meniru, karena ini sudah terjadi lama. Tapi peristiwa itu tidak akan pernah saya lupakan. Lalu kemudian dia setiap kali dia mau beli barang-barang mewah itulah, diantar ke rumah. Setelah ditandatangani dan kemudian dia tunjukkan uangnya dan lain sebagainya, kemudian selesailah dia. Karena kemudian dia berjanji sebentar ya, saya mau sediakan makan apa dulu lah, belum, jangan pergi dulu ya. Lalu kemudian di tempat itu ada tempat yang sudah disediakan gas, jadi orang mati lemas di situ. Nah, sepandai-pandainya tupai melompat, satu kali tupai itu akan jatuh juga. Nah, ketika dia ingin melihat, ada lubang yang dia rupanya membuat selah kaca itu ya, supaya jangan keluar masuk. Dia lupa bahwa dia merokok, dan api rokoknya itu membakar masuk ke dalam. Terjadilah ledakan, ketahuanlah. Kemudian karena dia masih luka-luka parah, tapi kemudian dia mati beberapa hari kemudian dia mati. Dan Polda Metro Jaya mengatakan habis perkara. Itu di dunia ini habis perkara, di hadapan Tuhan mulai perkara baru. Dan itu sebabnya jangan Anda mau stres. Jangan Anda mengejar sesuatu, Anda melakukan hal-hal yang gila. Nah, Alkitab katakan, kalau kita mau keluar dari stres dan khawatir kita, yang pertama percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi di situ kalau kita percaya kepada Tuhan, tentu hidup kita sesuai dengan firman Allah dong, dengan kebenaran dong, dengan ketaatan dong, dengan dangding dong. Ya, harus sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, kalau kamu mau mengalahkan stres dan khawatir, yang kedua dikatakan, jangan tulisan saya agak luar biasa. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Terkutuk mereka itu. Dan kita katakan jangan, supaya kamu tidak stres, supaya kamu bisa mengatasi khawatirmu. Karena hanya Tuhan yang membuat kita bisa tenang, damai, sentosa, mengharapkan masa depan, masa kini maupun masa yang akan datang dalam berkat anugerah yang begitu besar. Kita dapat perlindungan, kita dapat rasa aman dari Tuhan. Mantaplah itu, ya. Saya senang bersahabat dengan Tuhan itu. Ya, banyak persoalan saya, banyak masalah saya, tetapi saya melihat kebaikan demi kebaikan yang saya peroleh. Bangun pagi-pagi, berdoa, malam berdoa, siang berdoa, datang kepada Tuhan. Ya, Anda akan merasakan api yang dari Tuhan itu akan terus membakar hati ini, membakar hidup kita, membakar jiwa kita. Api Tuhan itu kalau dosa datang, dia akan hancurkan dia. Setan datang, hancurkan dalam nama Yesus. Jangan mengandalkan dirimu, andalkan Tuhan. Makanya Tuhan katakan supaya kita mengandalkan Dia, jangan mengandalkan manusia, bangsawan, para orang-orang hebat. Jangan. Andalkan Tuhan. Supaya apa? Tuhan diberkati. Engkau diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, akui Dia dalam segala lakumu. Berarti hidup dalam kebenaran Tuhan, taat kepada Tuhan, menyenangkan hati. Mengakui Dia berarti kita tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, 3 hal di atas, percaya kepada Tuhan, jangan memandang
Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Itu 3 hal tersebut adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Kita tahu ada masa depan bagi orang-orang percaya. Kita tahu ada pemeliharaan Tuhan masa kini maupun masa yang akan datang. Masa yang akan datang bukan masa depan suram. Bright future, masa depan yang gilang gemilang. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meristai engkau. Tapi ketiga hal ini harus engkau lakukan dalam hidup. Jadi kalau saya boleh singkat, saya katakan begini. Percayalah, jangan bersandar kepada pengertian, akuilah dia. Maka yang satu ini akan kau dapat. Janji Tuhan ini. Janji Tuhan itu sangat banyak. Maka dikatakan oleh firman Allah, iya maka, ini bagian keempat, poin yang keempat saya katakan akhirnya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah janji Allah. Kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita yang ketiga, ia akan meluruskan jalan. Khawatirmu akan hilang, akan sirna. Stresmu disembuhkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu mengeluarkan obat yang begitu luar biasa banyaknya karena hanya untuk mengobati stres kita. Di sini ada orang stres, keluarganya kadang-kala pun nggak dikenal. Kadang aneh. Ada manusia yang seperti ini, kalau stresnya bukan setahun, 2 tahun dia stres. Dia tahu firman Allah, tapi hanya sekedar tahu, tidak menerapkan prinsip-prinsip kebenaran itu. Kalau hanya sekedar engkau memenuhi otakmu dengan firman Allah itu akan menjadi siksaan bagimu. Tapi kalau itu engkau lakukan dalam hidupmu, janji Allah itu engkau terapkan, engkau taati, kau akan melihat kuasanya. Maka ia akan meluruskan jalan. Jalanmu tadi yang distract tadi akan diarahkan. Oh ini loh jalannya. Kamu yang stres tadi diarahkan kepada ketenangan. Ya setiap kamu mau membengkokkan diri, Tuhan luruskan. Kenapa? Tuhan tidak mau engkau, dia anak-anaknya stres. Mau kalau kita stres, apa yang akan kita bagikan? Apa yang akan kita bawa? Apa yang kita akan berikan pada dunia ini? Enggak ada. Hanya sebagai cemoohan saja. Katanya Tuhannya besar, katanya Allahnya besar. Saya satu kali, ini tentang Allah yang besar ini, ada seorang kaya yang mengatakan pada saya, kalau kamu butuh apa saja, bilang saja sama saya. Saya ini orangnya, kalau ada orang bilang begitu, senang saya. Tapi itu menjadi trauma bagi saya sampai sekarang. Ya, jadi kalau ada orang berjanji, sudah saja, sudahlah, ya. Kamu mau kasih, silakan. Kamu tidak, karena saya tidak ingin dia berdosa juga, ya. Ya. Ada janji mobil dikasih, tapi nggak dikasih. Sampai ceritanya sudah ke dewasa. Kalau orang Batak katakan ke desa Nawalu, ya, ke-8 mata penjuru mata angin. Tapi pada akhirnya no way. Nah orang ini berkata, kalau kamu butuh bilang saja. Satu kali saya datang, sudah dengan catatan ini. Karena bagi dia 100-200 juta nggak ada masalah ya. Ya, karena dia sudah bilang saja, wah saya datang ke tokonya ini. Om kita ini begini, begini. Karena dia bilang bukan saya, makanya saya berani kan gitu. Lalu dia bilang begini, katanya Yesusmu luar biasa. Wah! Saya bilang, Yesus saya itu memang luar biasa.
Yesus saya itu perkasa dan dahsyat. Dan dia tidak kasih apa-apa. Saya pulang, saya nangis di hadapan Allah. Saya buka surat itu. Tuhan, baca ini alat-alat yang saya minta ini. Baca Tuhan! Saya tidak mau stres karena dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Kemudian Tuhan menjawab doa. Tuhan memakai dia. Tuhan memakai seorang pengusaha dari Bali memberkati, tapi melalui tangannya. Wah, kalau itu saya langsung khotbah berapi-api langsung. Kalau saya katakan begini, kalau engkau pelit kepada Tuhan, engkau memicit, menggenggam erat-erat apa yang engkau punya, ingat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Dia bisa melakukan dengan caranya yang ajaib. Saya sudah lihat dia tunduk saja. Saya tidak lagi peduli. Karena engkau telah merendahkan Allah yang aku sembah. Tapi upahnya apa? Dia menjadi sakit hati sama saya. Loh, saya orangnya terus-terus saja karena dia bilang kalau nanti ada begini-begini, ya saya buat apa lagi saya tinggal minta saja, kan begitu. Karena saya memang seringkali bercerita soal Allah yang besar. Saya mulai ibadah itu, Anda tahu, pakai botol yang diketuk-ketuk. Karena nggak ada musik, nggak ada gitar. Nggak ada musik, nggak ada gitar. Jadi seperti orang Batak itu kan ada salah satu musiknya itu botol. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Jadi botol itu sama sendok saya pukul. Disitulah dia bercerita. Di situ dia berkata, kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja sama saya. Saya bilang, ternyata hanya untuk menyakiti. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang matang. Kalau Allahmu direndahkan, jangan balas. Biarkan Tuhan yang menunjukkan kuasanya. Biarkan Tuhan yang menolong kita. Enggak usah stres. Karena kalau stres kamu, enggak bisa kamu berdoa, enggak bisa tenang. Karena firman Allah katakan, kita harus percaya pada Tuhan. Dia yang pegang masa kini maupun yang akan datang. Dan saya bisa melihat sampai hari ini Tuhan tetap memelihara, melindungi dan menjaga, dan tidak pernah stres, tidak pernah khawatir. Dalam arti khawatir yang berkelebihan, tidak sampai begini, sampai hari ini khawatir, besok khawatir, besoknya khawatir, besoknya khawatir. Enggak. Saya sudah tahu caranya mengobati khawatir yang seperti itu. Ya, kalau 100 kali engkau khawatir, 100 kali engkau harus berdoa sampai khawatir itu tidak menguasai engkau. Tuhan yang menguasai hatimu. Kalau sudah Tuhan menguasai hatimu, tenang, kau akan menemukan jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita melakukan tanggung jawab kita, biar kita menikmati janji Allah. Kita akan menikmati segala pertolongan Tuhan, dan engkau tidak akan stres dan tidak akan khawatir, karena engkau tahu Tuhanmu adalah Tuhan yang ajaib dan besar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami tidak khawatir akan hidup ini, tidak juga stres akan hidup ini. Kami dapat mengalahkan stres dan khawatir kami, Bapa di surga. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Percayalah, Tuhan mampu hadir kepada engkau dimanapun engkau berada, di kota, di desa, di pelosok, dimanapun yang dapat dijangkau internet ini. Saya mau katakan kepadamu bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Tangan Tuhan mampu menumpangkan tangan atasmu. Dan kalau engkau orangnya, kalau engkau percaya, angkat tanganmu dan taruh di tempat yang sakit. Atau keluargamu sedang sakit, tumpangkan tangan atas mereka. Kita sepakat untuk berdoa. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, yang sebelah mengarah kepada yang sakit, atau di tempat yang sakit. Kami memerintahkan segala sakit penyakit itu Bapa di surga
maka engkau tumpangkan tangan atas mereka, dan hamba memerintahkan dalam nama Yesus segala sakit penyakit keluar, dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jamahannya, engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau lagi menghadapi masalah beban berat, ingat Yusuf, ingat Ayub, mereka tidak melakukan apa yang salah, tapi mereka mengalami cobaan yang begitu luar biasa, ujian begitu luar biasa. Tapi kalaupun seperti Manasye yang kejahatannya sangat brutal, dialah salah satu pembunuh dari Nabi Yesaya menurut tradisi. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia pulihkan, bahkan dari pembuangan dipulangkan kembali untuk memimpin Israel. Karena hatinya terkoyak setelah dia menyadari hati Tuhan pulang. Kalaupun, saya katakan tadi, kalaupun engkau karena kejahatan, karena dosamu engkau mengalami penderitaan, berbaliklah seperti Manasye. Tuhan sayang kepadamu. Karena kita mengatakan Tuhan mengharapkan kembalinya orang-orang berdosa itu karena limpah kasih karunia Tuhan itu. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan 7. Percaya. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Maupun persoalan yang kami hadapi oleh karena kejujuran kami, oleh karena keikhlasan kami mendapat persoalan, kami menyerahkan semua di Tuhan. Ataupun dalam keadaan kami mengalami masalah yang sangat rumit oleh karena dosa-dosa kami minta ampun kepada Tuhan. Kami minta Tuhan menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga pertolongan-Mu, kasih-Mu, baik bagi orang jujur, baik orang berdosa, Kau datang untuk menolong mereka sehingga pengharapan mereka kembali kepadamu Tuhan, sama seperti Manasye yang Kau tolong kembali kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, dan Engkau kami percaya Engkau mau menolong mereka, memberkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mengatakan selamat malam, selamat kita istirahat, dan damai sejahtera daripada Allah menyertai kita. Dan jangan lupa baca firman Allah, berdoa sebelum tidur. Mantap, mantap, mantap.